Kembali lagi di YouTube channel kami, Wikimedia, media informasi seputar review dan rekomendasi film yang menarik. Kali ini kami akan berikan sajian alur cerita dari film Korea yang cukup terkenal dengan judul Miracle in Cell No. 7. Film ini berhasil menembus rating 8,2% dari 10 berdasarkan data yang diperoleh dari IMDb. Film ini telah di-remake oleh beberapa negara seperti Turki, Brunei Darussalam, hingga Indonesia juga dikabarkan akan meremake film tersebut. Film ini menceritakan kasus penculikan dan pembunuhan anak jenderal pada tanggal 23 Desember 1997. Tersangka bernama Lee Yong-gu merupakan tersangka yang dituduh atas penculikan gadis bernama Cho Ji-young. Dia dituduh melakukan pelecehan seksual dan membunuhnya dengan hantaman batu bara. Jaksa menyatakan kasus ini sudah tidak cocok untuk diselidiki ulang, dan jaksa pembela menyanggah pernyataan penuntut karena menyatakan bahwa dirinya ada di TKP saat kejadian dan beralibi bahwa jaksa penuntut memasukkan catatan dan kesaksian palsu. Perkaranya dimulai dari Ye-seung yang merupakan anak dari Lee Yong-gu menginginkan sebuah tas Sailor Moon. Namun asnya tas yang diinginkan Ye-seung selama ini dibeli oleh anak orang lain. Karena ayah Ye-seung tidak memiliki cukup uang untuk dibelinya, akhirnya tas tersebut dibeli oleh anak orang lain. Namun ayahnya berjanji akan membelikannya untuk hari pertama Ye-seung sekolah. Keesokan hari saat ayah menerima gaji di pekerjaannya, dia dihampiri oleh gadis yang kemarin membeli tas Sailor Moon tersebut dan mengatakan bahwa toko lain juga menjual tas tersebut. Gadis itu pun menuntun ayah Ye-seung ke toko tersebut, tapi naas saat perjalanan gadis tersebut terjatuh karena tertimpa batu bata. Kejadian tersebut sontak membuat Yong-gu memberikan pertolongan pertama, namun tidak diduga ternyata ada seorang pejalan kaki melihat kejadian tersebut. Hingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya Yong-gu dilaporkan ke pihak berwajib pada hari itu juga. Saat reka adegan, anehnya para polisi memasukkan rekaan seolah-olah Yong-gu melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Padahal faktanya ayah Ye-seung ini melakukan pertolongan pertama. Polisi mengiming-imingi jika Yong-gu memberikan tanda tangan, mereka mengizinkan Yong-gu untuk pulang dan menemui Ye-seung. Semuanya terlihat dibuat-buat ketika petugas polisi menakutinya dan memukulinya. Mereka juga tidak menyelidiki kasusnya lebih lanjut. Usut punya usut, ternyata korban dari kejadian tersebut merupakan anak dari Jenderal Komisaris Kepolisian. Saat reka adegan berlangsung, Ye-seung yang khawatir karena ayahnya tak kunjung pulang, mencari ayahnya di tengah hujan. Hingga akhirnya Ye-seung melihat kerumunan orang yang sedang mereka adegan. Ye-seung menangis dan berteriak saat mengetahui orang tersebut adalah ayahnya. Namun tidak ada waktu lagi, ayahnya pada hari itu juga ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Yong-gu dimasukkan ke penjara dan bergabung dengan 5 narapidana yang sudah terdahulu ada di penjara tersebut. Pada awalnya, kelima tahanan memperlakukan Yong-gu dengan kasar karena sangat tidak etis untuk mencabuli anak di bawah umur. Sementara itu, Ye-seung pergi ke sebuah sekolah baru dan pindah ke sebuah panti asuhan. Suatu hari, Ye-seung bergabung ke dalam grup rohani tahanan dalam sebuah pertunjukan. Kemudian ia berhasil diseludupkan menuju sel No. 7 lewat kardus yang biasanya digunakan untuk hantaran makanan. Mereka hanya diberi waktu 2 jam dan akhirnya terpaksa diseludupkan kembali karena pendeta mengalami tekanan darah tinggi. Namun percobaan tersebut gagal dan akhirnya Ye-seung kembali ke dalam sel. 이거 뭐가? 예? 맛있어? 아주 맛있어 죽겠어 그냥? 맛있어요. Kemudian para tahanan berusaha mencari cara lain hingga percobaan kedua pun gagal. Karena alih-alih yang datang adalah para anggota rohani, ternyata yang datang adalah para biarawan. Namun pada akhirnya Ye-seung tertangkap karena polisi curiga akan keberadaan 3 orang gadis kecil pada saat acara rohani 2 hari lalu. Akhirnya Ye-seung tertangkap dan kembali pergi ke sekolah lamanya. Beberapa saat kemudian, eksiden kebakaran terjadi di dalam tahanan. Hal ini disebabkan anggota tahanan yang mengamuk. Yong-gu menyelamatkan ketua polisi dan akhirnya mereka mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Ye-seung meminta bantuan wali kelasnya untuk pergi menjenguk ayahnya dengan alasan konsultasi orang tua murid. Jam besuk yang terbatas membuat Ye-seung kembali pulang. Yong-gu pun menjalani hari-harinya dengan murung, begitupun dengan putrinya. Ye-seung jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ketua polisi pun tersentuh hatinya saat menemui Ye-seung di rumah sakit. Kali ini ketua bermurah hati untuk membiarkan Ye-seung bertemu dengan ayahnya kembali. Akhirnya Ye-seung kembali dan diseludupkan menuju sel tahanan.
Yonggu pun berterima kasih kepada ketua dengan memberi ketua sejumlah kue kering. Yeseng bergabung lagi ke dalam sel tahanan dan meminjamkan polsen untuk tahanan yang baru saja mendengar kabar dari istrinya yang baru melahirkan. 이거 뭐야? 야, 너 여기야! 야, 너 이거 어디서 났어? 영훈이한테 빌렸어. 이거 장난감 아니야, 이거? 이거 뒤 가지고 들어오면 안 되긴 안 되는데. 빨리 해요. 해봐. 네. 안테나 뽑아, 안테나 뽑아. 안테나. 야, 안 되는데? 왜? 안 돼. 안 돼. 이거 안 돼, 이거. 아이씨. 이상하다, 이거 왜 안 되냐? 나 이거 진짜. 예수가 이거 잠깐. 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 싫어 갔다. 여보세요? 여보세요? 니 누가? 여보세요. 택시 받으러 전화했다. 선생야. 나 혼자 애랬다. 네가 울지 마, 임마. 싫어, 안 되냐. 진짜 화통 삶아보네, 씨발 목소리 좀. 이거 안 돼, 이거. 야야야야. 저리 가. Keesokan harinya, para tahanan merumuskan reka adegan kejadian kasus penculikan yang melibatkan Yonggu, karena polisi menyatakan bahwa sidang dirinya telah ditetapkan dalam waktu dekat. Dan para tahanan menyimpulkan bahwa Yonggu adalah korban tuduhan salah sangka. Yonggu pun mulai berlatih untuk mempersiapkan sidangnya. 자, 표고. 경찰청장에게 복수를 하기 위해서 그의 딸 최지영양을 유괴한 사실이 있죠? 예, 따라갔어요. 셀러문 가방 가게. 예. 아빠, 그냥 삼촌들이 써준 대로 읽어. 그래. 지영이가 셀러문 가방 가게를 알려준다고 해서 따라간 것뿐입니다. 피해자를 성추행하기 위해서 바지를 벗긴 일이 있죠? 있을 수 없어. 먼저 허리띠를 풀러. 혈액순환을 돕는다. 박상지가 산밥. 본인은 잘 기억이 나지 않다. 최지영양을 살해할 목적으로 벽돌로 머리를 내리친 적이 있죠? 아니요. Pada saat persidangan dimulai, rupanya Jenderal Komisaris dan pengacara telah mempengaruhi Yonggu agar tidak mengatakan yang sebenarnya pada hakim. Jenderal mengancam Yonggu jika ia tidak mengakui hal yang dibuat-buat itu, maka Jenderal akan melakukan hal yang sama pada Yaseng. Persidangan berakhir dan pengacara pihak Yonggu kalah banding hingga Yonggu pun dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Sejak masa sidang berakhir, Yaseng pun mulai kehidupan baru dengan keluarga ketua untuk mengikuti les piano dan mengikuti paduan suara di sekolahnya. Sementara itu, persiapan bakat tahunan dalam tahanan pun dimulai. Pada kesempatan akhir tahun, pemerintah memberikan amnesti untuk para tahanan berkat pemilu yang saat itu akan diadakan. Ketua pun meminta bantuan wali kelas Yaseng agar ia diizinkan bertemu dengan ayahnya untuk yang terakhir kali karena ayah Yaseng telah dijatuhi hukuman mati. Esoknya, para tahanan membuat taktik untuk merumuskan pembebasan Yonggu dengan membuat balon udara. Selepas acara paduan suara yang ditampilkan oleh Yaseng dan teman-teman, para tahanan pun menggiring mereka untuk menaiki balon udara tersebut. Namun sayangnya acara tersebut gagal karena tambang yang tertaut ke balon udara tersebut tersangkut ke pagar berduri. Pada akhirnya mereka kembali lagi ke sel tahanan dan di sana para tahanan memberi kejutan kepada Yaseng dengan sebuah kue dan tas Sailor Moon impian Yaseng. Pada hari eksekusi yang telah ditetapkan, Yonggu pun berpamitan kepada para tahanan dan pergi ke tempat eksekusi diantar oleh Yaseng. Saat Yonggu bergegas melangkah meninggalkan Yaseng, ia berubah pikiran dan menghampiri Yaseng dengan histeris. Namun semua telah terlambat, sidang putusan tidak bisa dibatalkan. Di masa depan saat Yaseng telah dewasa, ia mengusut kembali kasus perkara yang dialami ayahnya. Yaseng berhasil memenangkan persidangan dan hakim menyatakan bahwa Yonggu tidak terbukti melakukan penculikan dan tindak pelecehan seksual terhadap Choi Ji-young. Meskipun demikian, hal tersebut tidak bisa merubah masa lalu. Nasi sudah menjadi bubur. Ayah Yaseng telah lama dieksekusi dan Yaseng menjalani kehidupan barunya dengan orang tua angkatnya yaitu ketua kepolisian. Film ini menyimpulkan bahwa masih ada saja pemerintah yang menyalahgunakan jabatannya untuk menindas rakyat kecil.
Untuk itu kita seharusnya tidak takut mengambil keputusan jika kita dalam posisi yang benar, karena sesungguhnya kebenaran akan selalu terungkap seberapa lama pun itu. Nah itu dia tadi singkat alur cerita dari film American Initial Number 7. Buat kalian yang udah nonton film ini, komen di bawah ya reviewnya supaya jadi pertimbangan buat para Wimed yang belum nonton nih. Jangan lupa like and subscribe supaya channel ini terus berkembang memberikan review film terbaik untuk kalian ya Wimed. See you next video.